dipersembahkan oleh Castle Babywell Daily Conviwell. Tuh, udah jadi, ya kan? Tebel, cakep. Tuh, mantul. Papi Kepo, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hai Kepoas, kali ini Papi Kepo mau bikin lapis Surabaya, tapi nggak pakai pengembang sama sekali ya. Kita nggak pakai obat-obatan. Ini bahannya apa aja? Kuning telur 36 butir, gula pasir yang halus 300 gram, vanili 1 sendok teh, tepung terigu yang kunci 75 gram, maizena 18 gram, susu bubuk 15 gram ya, Wisman 250 gram, Blue Band 50 gram, susu kental manis nanti pakainya 1 sendok makan. Terus ini aku tambahin lagi zero bakar, ini kayak rum tapi yang halal punya. Nanti tambahin 1 sendok makan ya. Nah, pertama-tama kita jangan kocok telur dulu. Kita harus panasin dulu menteganya ya. Yuk, masukin sini dulu. Oke. Apinya jangan nyalain dulu ya. Apinya jangan nyalain dulu. Kita masukin ini kurang lebih 1 sendok makan. Oke. Kita masukin rum bakar kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini dengan api kecil aja ya, jangan terlalu gede, api kecil. Asal leleh aja nanti, tapi jangan sampai mendidih ya. Kita puter kayak gini. Nanti pokoknya ini harus sampai meleleh semuanya, oke? Nah, kenapa harus ini dulu? Karena kenapa? Kalau ini kan panas nih. Karena ini panas, nanti kalau udah kena panas kita dinginin dulu gitu loh. Jadi stepnya lebih enak ini dulu. Ini dulu, nanti habis ini udah kelar, baru kita nyalain oven. Habis nyalain oven, ovennya kurang lebih di 180 derajat ya. Kita nyalain oven, habis itu kita baru langsung kocok kuning telur selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, kayak gini langsung matiin aja ya. Langsung matiin, tapi kita aduk aja. Ini apinya udah saya matiin. Nih, sambil kita aduk aja. Udah ya, udah meleleh semua. Nah, saya udah nyalain ovennya. Nah, sekarang baru kita masukin gulanya dulu. Kuning telur kita masukin. Terus kita masukin vanili kurang lebih 1 sendok teh ya. Ini kita kocok dengan kecepatan sedang plus 1. Misalnya kalau mixer kamu levelnya sampai 5, berarti kamu di angka 3 ya. Kalau ini aku mixernya itu angka sampai 8, berarti aku kasih 8, berarti kan 4 tengahnya tambah 1 berarti 5 ya. Kurang lebih kocoknya 15 menit. Nanti 15 menit kita lihat lagi. Kalau memang udah oke,
Kalau belum oke tambahin lagi 2 menit, kurang lebih 15 sampai 17 menit sih ya. Kita kocok ya. Sambil tungguin telurnya di mixer sampai kembang, ayak dulu ya tepungnya yang tadi diayak dulu. Nah, adonannya kurang lebih kayak gini ya. Ini bagian itu udah kocok. Ya. Oke. Sekarang kita pindahin adonannya dulu ke wadah yang lebih gede. Di wadah situ. Terus sekarang kita masukin minyaknya ya. Menteganya. Nah, habis ini masukin, kita aduknya gini ya. Ininya nggak boleh balik ini, biar rata ya. Kayak gini udah rata, nih ya, nggak ada minyak lagi. Baru boleh masukin tepung sama ini yang udah diayak ya. Sebenarnya kunci rahasianya itu ada di pertama, menteganya itu pas ini jangan panas, jangan sampai mendidih. Kedua, kuning telurnya benar-benar harus dikocok sampai mengembang. Kalau seandainya 15 menit dengan 15 menit dengan mixer kamu nggak bisa ngembang, tambahin lagi sampai benar-benar ngembang ya, karena benar-benar kuncinya ada di kuning telurnya. Oke, rata ya, godoknya harus rata ya. Oke, ini udah. Sekarang pastikan loyang kamu udah dikasih alas kertas roti ya, kertas. Di bawahnya kasih mentega, atasnya kasih kertas aja cukup. Dibagi tiga ya. Dibagi 3, yang 20 x 20 saya pakainya. Oke. Nah, terus sisanya dikasih bubuk coklat. Udah diayak dulu ya bubuk coklatnya ya. Terus aku kasih coklat black forest supaya wanginya lebih enak, yang Tropico ya. Kurang lebih setengah sendok makan. Terus aku kasih mocha lagi biar wangi mocha. Nah, habis ininya ditap-tap ya supaya anginnya keluar. Oke, kita panggang di selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 180 derajat ya. Api atas bawah.
Nah, ini udah saya baking kurang lebih 30 menit. Saya langsung kasih api atas ya, ini api atas. Tadi api bawahnya udah 30 menit, aku kasih lagi api atas kurang lebih nanti 3 menit lah, biar nanti kering di atasnya. Yuk, kalau udah matang, segala keluarin loyang ya. Kita mau keluarin loyang dulu. Nah, balikin kue ini nggak boleh itu ya, nggak boleh pakai ini ya, tray ya, nggak boleh ya, nanti jelek hasilnya. Harus pakai tatakan kue. Kenapa? Nanti biar nanti cakep hasilnya. Biar hasil cakep nih kamu harus pakai ini nih, pakai ini ya, supaya rapi. Terus untuk yang pertama kali itu nanti akan jadi depan, nanti kita tatakin dulu ininya. Kita harus tatakin dulu kertas roti ya. Nah, aku pilih ini yang nanti yang jadi depannya supaya cakep. Jadi aku balikin ini dulu. Oke, langsung balikin. Nah, ini udah dingin tadi, Papi Kepo udah kurang lebih diamin 10 menit sampai 15 menit. Kemarin aku udah cobain strawberry yang golden peel, terlalu manis, aku nggak suka. Kata temanku coba yang morin agak sedikit asam. Aku tadi cobain agak sedikit asam. Lebih cocok kalau pakai yang sedikit asam. Terus ini nggak boleh terlalu tebal ya, harus tipis. Kalau dia terlalu tebal nanti pas dipotong dia bisa kayak jalan-jalan gitu loh, kayak meleset gitu. Jadi harus tipis banget. Nah, setelah udah selesai, kita balikin gini, ya kan? Tadi udah diselain, terus kita balikin gini, ditutup. Kita tekan dikit supaya rata. Terus ini kita balikin. Ini kita balikin ya. Nah, cakep kan? Dan jadinya rata karena tadi kita tekan-tekan ya. Oke, ini tinggi banget kan? Tuh. Nanti kalau seandainya kalau buat makan sendiri sih biasanya aku nggak pernah seset-sesetin gitu loh. Karena ini berhubung mau kasih orang, nanti saya coba seset dulu ya biar jadi cakep. Tapi ini boleh dipotong setelah udah dingin ya, mungkin. Tuh, udah jadi. Ya kan? Tebel, cakep. Tuh, mantul. Dipersembahkan oleh Castle Babywell Daily Confit Well.